Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 5 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-13 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Arkadia Ari Wibowo, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan di hari ini. Kami berterima kasih untuk rencana keselamatan bagi kami, sehingga kami beroleh kehidupan dari penebusan Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau menerangi hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 8, ayat 4-6, dilanjutkan ayat 9-12. Dengarkanlah ini, kalian yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kalian yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa dengan uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Pada hari itu akan terjadi, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Kalian akan berkabung seperti atas kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan sabda Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari sabda Tuhan, tetapi tidak menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut sabda Tuhan.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hancurlah jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Aku telah memilih jalan kebenaran dan telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Mulutku kunganga-kan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah padaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Gospel Poverty. Renungan dibawakan oleh
Maria Monica. Shalom Aleichem. Di pedalaman Tatar Pasundan terdapat satu paroki kecil dengan lebih dari 1.000 keluarga yang membentuk gerejanya yang digembalakan oleh 2 orang pastor. Yang menarik dari paroki ini adalah bagaimana tiang-tiang iman gereja ditampilkan dalam kehidupan menggereja. Apa saja dan bagaimana tiang-tiang iman gereja yang dimaksud? 2 tiang iman, yakni kitab suci dan magisterium. Kedua orang pastor ini dalam setiap ekaristi melakukan pengajaran baik pada saat homili maupun saat amanat dalam ritus penutup. Bahkan secara terbuka kedua pastor tidak segan-segan menegur dan mengoreksi umat jika tidak sesuai dengan iman gereja. Tiang iman tradisi suci dihadirkan dalam perayaan-perayaan ekaristi yang jarang dan bahkan tidak pernah dilakukan di paroki-paroki metropolitan. Salah satunya adalah Candle Mass atau Misa Lilin yang dirayakan pada setiap tanggal 2 Februari sembari pastor menerangkan tradisi Candle Mass kepada umat. Sungguh beruntung umat paroki tersebut karena mereka telah diperlengkapi dengan begitu baik oleh para gembala. Lalu untuk apa mereka diperlengkapi dengan begitu baik? Beberapa sahabat yang menggereja di paroki-paroki metropolitan mengikuti pelbagai kursus pendidikan kitab suci dan sebagian merasa belum cukup hingga melanjutkan belajar filsafat di sekolah tinggi filsafat setempat. Beberapa sahabat di paroki-paroki metropolitan juga gemar mengikuti seminar dan workshop mengenai kitab suci dengan pengajar-pengajar hebat dan terkenal. Lalu untuk apa mereka melengkapi diri dengan begitu baik? Apakah perlengkapan pengetahuan iman Katolik dan kitab suci hanya untuk memuaskan diri sendiri? Saya mengajak siapapun yang mendengarkan podcast ini untuk melihat ke dalam diri kita sendiri bagaimana kita yang merupakan orang berdosa ini telah diselamatkan melalui wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Betapa kita merasakan sukacita karena jiwa kita beroleh kepastian hidup kekal di surga. Lalu mari kita melihat orang-orang di sekeliling kita, lebih khusus lagi terhadap orang-orang yang kita kasihi, dan saat ini mereka tidak mengimani wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah mereka memperoleh kepastian hidup kekal seperti kita? Bagaimana jika mereka tidak mengimani wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus dikarenakan mereka belum pernah mendengarkan kabar gembira atau Injil? Tidak ada orang yang mewartakan firman Tuhan kepada mereka. Mari kita simak kisah Amos hari ini. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya.
Amos bab 8 ayat 9 sampai dengan 12. Kelaparan dan kehausan akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memilih menggunakan istilah gospel poverty, di mana mereka sangat kekurangan, bahkan tidak pernah mendengarkan firman Tuhan karena tidak memiliki akses untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita diperlengkapi dan melengkapi diri dengan begitu baik, maka misi kita adalah menghentikan gospel poverty mulai dari orang-orang terdekat yang kita kasihi, namun belum pernah menerima kabar gembira atau Injil. Bagaimana kita mengetahui jika mereka sedang mengalami gospel poverty? Kisah penginjil Matius dalam Injil Kristus Yesus hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan memanggil pemungut cukai bernama Matius dan kemudian makan bersama di rumahnya, bahkan dengan banyak pemungut cukai yang turut makan bersamanya. Saya membayangkan saat makan bersama itu, Tuhan Yesus mendengarkan kisah-kisah, keluhan-keluhan, dan harapan-harapan dari para pemungut cukai dalam suasana yang akrab. Lalu Tuhan Yesus mewartakan kabar gembira kepada mereka. Kita pun bisa meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita mengundang mereka lalu masuk dalam rumah dan kehidupan mereka, mendengarkan kisah-kisah mereka, menjadi tempat mereka mengeluh, menjadi tempat mereka membagikan mimpi-mimpi dan harapan mereka. Kita bisa mewartakan kabar gembira kepada mereka melalui percakapan-percakapan sehari-hari. Marilah kita berbelas kasihan terhadap orang-orang yang sedang mengalami gospel poverty. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius bab 9 ayat 13. Misi kita adalah mewartakan kabar gembira. Selebihnya, apakah kemudian mereka mengimani wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus? Biarlah Roh Kudus yang bekerja di hati mereka. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk rahmat karunia yang berasal dari Engkau, khususnya untuk sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Mohon bantulah kami dan mampukan kami untuk berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum mendengar kabar gembira. Demi Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.